Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi kita di podcast Ngonten Aja, ngobrolin tentang kerjaan. Kali ini saya sudah ditemani dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Insinyur Arya Dinor, MSI. Ya, Selamat siang, Bapak. selamat siang. Siang. Baik, kabar baik, Pak? Kabar baik selalu. Alhamdulillah, Pak Aryadina. Amin. Hari ini saya bersama dengan Pak Arya Dinor akan bicara atau kita akan diskusi singkat terkait dengan program atau perencanaan pembangunan di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sepanjang tahun 2023 maupun menjelang tahun 2024 nantinya. Pak Aryadi, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan ini kan sudah memasuki pertengahan ya Pak ya, periode 2021 sampai 2026 ya Pak. Di 2023 ini pembangunan di Kalsel itu mengusung tema penguatan daya saing sumber daya manusia untuk meningkatkan perekonomian berkelanjutan. Pak Aryadi, seperti apa sih Pak review pembangunan prioritas yang telah dijalankan oleh Pemprov Kalsel di 2023 ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk bicara 2023, memang kalau tadi bicara temanya ya, daya saing daerah tadi ya. Sampai dengan tahun 2023 ini, di akhir Desember ini, pencapaian yang didapat tuh ada pencapaian sifatnya program ya, ada kegiatan. Nah kalau bicara program, pencapaian itu bisa diukur pada saatnya nanti 2024, 2024 ya. jadi rilisnya itu. Nah itu kalau di sisi pencapaian indikator makro ya, karena gini, indikator makro daerah itu ada 6 macam ya. Ketika kita menyusun perencanaan 2024, maka yang kita coba lihat adalah pencapaian 2023. Nah hari ini kalau bicara indikator makro, pertama katakanlah IPM, kita pada posisi nomor 20 dari 34 provinsi ya. IPM kita di 2022 rilis datanya itu sekitar 71,84 poin untuk IPM ya. Bicara pencapaian 2022 yang bagian dari perencanaan 2023 sebenarnya. Oke. Rilisnya. Kemudian di angka kemiskinan misalnya, angka kemiskinan kita pencapaiannya 2022 yang kita susun 2023 adalah 4,61. Nah, kemudian angka pengangguran kita 4,74 ya. Ini terus memperlihatkan tren yang semakin membaik ya, angka pengangguran, kemiskinan. Nah, pertumbuhan ekonomi kita pada tahun 2022 kemarin itu 5,11%. Gini rasio kita 0,317 termasuk gini rasio yang lumayan rendah ya dibanding nasional. Begitu juga dengan per kapita. Nah, pencapaian 2023 ini bisa kita coba laporkan nanti pada saat 2024. 2024. Nah, namun dari beberapa jumlah program, kalau bicara program ya, ini hasil evaluasi yang ada tuh sebanyak 155 program ya yang dievaluasi dengan indikator program sebanyak 256 buah ya. Telah mencapai sekitar 157 indikator, ini bernilai sekitar 72,7%. 72,7% Ya dari program sebanyak 155 program, dan masih belum mencapai sebanyak 98 indikator atau 27,3%. Ini belum mencapai ya target yang ada. Nah kondisi perhitungan ini pada bulan November 2023 baru triwulan 3 ya, baru triwulan 3. Memasuki triwulan keempat nanti diperbaharui lagi ya Pak ya? Nanti pada saat triwulan 4 berakhir di Desember itu akan ada rilis baru pencapaian program ya. Itu pertama. Wah, optimis nggak Pak untuk mencapai semua target ini di 2023? Saya kira optimis ya, karena memang dari sisi mengorganisasikan program kegiatan ini kita mengenal istilah cross cutting program ya. Jadi cross cutting program itu adalah satu program lintas sektor yang melibatkan beberapa SKPD terkait. Katakanlah kita ingin bagaimana pengatasan kemiskinan misalnya, itu ada banyak SKPD yang terkait. Betul. Cuman kita disusun skenarionya bagaimana antara SKPD itu saling menunjang. Nah itu yang namanya kolaboratif antara SKPD. Dan kami yakin kalau itu dijalankan, pencapaian indikator tadi, kemiskinan, pengangguran, kemudian Gini rasio, itu bisa kita capai. Dengan target yang tadi 72,7% tadi bisa meningkat tentunya Pak ya. Tercapai karena kita sudah
kalau bicara sakit ya, Mhm. sistem akuntabilitas instansi pemerintah, Kalsel masuk kategori terbaik A. Artinya kalau bicara sinergitas antar SKPD itu sudah tidak disaksikan lagi lah. Betul. Jadi itu jaminan bahwa tinggal nanti eh, apa namanya bagaimana di lapangan kalau sudah programnya bisa jalan, masyarakat bisa menikmati program kegiatan dilaksanakan oleh SKPD, itu akan menghasilkan nanti target-target apa sasaran yang kita apa lakukan, kita pasang di depan bisa tercapai, ya optimis lah. Harus optimis ya Pak ya, Iya, apalagi kita menyambut tahun 2024 nantinya. iya, betul. Pak Aryadi, yang kita tahu nih Pak, gubernur kita kan Paman Birin ya Pak ya, tahun Mhm, ini di 2023 itu banyak sekali menang mhm, atau mhm, menerima penghargaan di berbagai sektor nih Pak. iya. Apa sih Pak yang menjadi tantangan dan keberhasilan terbesar dari Pemprov Kalsel sepanjang tahun 2023 ini? Ya, eee, tantangan sih pasti ada ya. Tantangan tuh dari sisi keterbatasan, finansial ya, anggaran itu pasti ada ya. Kapasitas fiskal kita lumayan bagus ya. Mhm. Jadi, APBD kita, eee, dalam kategori kapasitas fiskal yang sehat ya. Itu pertama tantangan, tapi kita punya kiat tersendiri ya, tantangan ini kita jawab dengan berbagai sumber pendanaan ya, dari APBN, itu beberapa SKPD juga, mendapatkan anggaran dari pusat. Pusat. Jadi dana-dana DAK ya, dana-dana dekonsentrasi untuk menutupi kekurangan defisit anggaran yang Ada kita di alami daerah. ya, itu sisi penganggaran. Nah, sisi lain adalah ketika kita ingin tadi mencapai satu tujuan yang sama, maka upaya-upaya tadi kolaboratif, Kolaboratif tadi. Heeh. Bersinergi ya Pak ya. kolaboratif itu ada dua sisi, vertikal, horizontal Oh ya. ya baik. Vertikalnya ini antara keselarasan pusat, daerah ya, Daerah. Mhm. dengan kabupaten kota, itu juga tantangan, sinergitasnya jalan nggak antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Yang secara horizontal juga demikian, jadi horizontal itu bagaimana mensinergikan SKPD, antara SKPD, Antar tadi yang SKPD. bicara cross cutting program. Betul. Nah, itu sudah kita coba atasi ya, kolaboratif baik vertikal maupun horizontal. Terbukti kita sudah membuat skenario ketika prioritas daerah kita tuju bersama, maka Mhm. semua SKPD juga mengarah kepada Prioritas target tersebut. bersama tadi. Betul. Pak Gubernur hari ini sudah banyak mendapat penghargaan ya, eee, bukan hanya dari sisi manajemen skill mengorganisasikan Mhm. SKPD, tapi juga bagaimana pencapaian. Contoh misalnya ada program perkebunan peternakan misalnya ya, Heeh. Siska Kointip Siska itu Kointip. kan salah satu upaya bagaimana program pembangunan green economy Mhm. tadi ya, zero waste tadi, itu bisa diaktualisasikan dalam bentuk bagaimana tumpang sari antara sawit dengan ternak Peternakan. sapi. Mhm. Jadi tidak ada eee, sampah yang dikeluarkan oleh ternak itu dijadikan pupuk untuk sawit. Sawit. Sawit menghasilkan satu bentuk tanaman, buah yang bisa dijadikan makanan bagi Makanan bisa. ternak. Mhm. Jadi dia siklus, ya berjalan di sana. Dan itu dapat dapat penghargaan Satya Lencana Wirakarya ya, dari presiden. Oh dari Presiden Jokowi langsung ya Pak Betul, ya? yang Wah diserahkan Pak Wakil Presiden waktu itu waktu di Penas ya, di Padang. luar biasa. Berarti perencanaan pembangunan di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini sudah maksimal ya Pak ya Ya, kita laksanakan. tambah sedikit. Jadi di Bappenas sudah membuat satu semacam lomba ya, namanya PPD. Sebenarnya PPD itu PPD. perencanaan pembangunan daerah. Kita masuk di 5 besar sebenarnya. Kita masuk di finalis ya. Mhm. Kita kalahnya kemarin dengan Jawa Tengah nomor satu. Kita kategori nomor 5 lah barangkali di Oh situ. ya. Karena di situ dinilai bukan hanya eh, apa namanya skenario dalam perencanaan pembangunan yang Mhm. bagus, tapi juga pencapaian tadi Siska Kointip tadi ya. Oh. Psikoitif itu sudah arahnya bagaimana pengentasan kemiskinan. Bagaimana pengentasan kemiskinan, bagaimana inflasi juga bisa dikendalikan, harga daging sapi bisa lebih murah gitu ya. Itu ada di Siska Kointip. Ada di situ. Kalau di sisi Buna kan bagaimana sawit Heeh. dan Sawit dan ternak. ternak. Tapi juga situ bagaimana akses jalan di sentra-sentra pengembangan itu dibangun oleh
teman-teman PU misalnya. Nah, beralih nih Pak Aryadi di tahun 2024 nanti ya Pak ya, pembangunan di Pemprov Kalsel itu akan difokuskan pada peningkatan kualitas daya saing daerah nih Pak, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Betul. Terdapat dua kata kunci tadi, yaitu peningkatan kualitas daya saing dan pertumbuhan ekonomi inklusif tadi. Iya. Sedikit berbeda dengan tahun 2023 yang menekankan pada peningkatan kualitas SDM. Nah, boleh diceritakan Pak Aryadi apa saja sih yang menjadi program prioritasnya Pak di 2024? Ya, jadi tema 2024 ini kita ingin men-challenge ya. Temanya itu luar biasa. Kita ingin pertumbuhan ekonomi inklusif itu artinya pertumbuhan ekonomi yang merata. Betul. Ya. Jadi buat apa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi tidak dirasakan oleh banyak orang gitu ya. Namanya inklusif. Sebaliknya eksklusif ya. Nah, karena itu sifatnya inklusif, maka fokus-fokus yang harus kita dorong adalah bagaimana sektor yang jadi andalan sekarang ya, pertanian, kemudian hilirisasi industri dan pariwisata menjadi apa ya, lokomotif ekonomi kita di 2024. Jadi pertanian ini dalam arti luas, ada perikanan, kemudian ada perkebunan, ada peternakan ya. Itu kenapa kita bicara inklusif, karena sebagian besar penduduk kita bekerja di wilayah itu. Beda dengan kalau pertumbuhan ekonomi yang eksklusif ya. Misalnya bicara tentang apa namanya, sumber daya yang tidak terbarukan, misalnya tambang yang sifatnya ekstraktif ya. Itu udah banyak melibatkan katakanlah tenaga kerja lokal gitu ya, yang basisnya masyarakat ya, community base-nya tidak jalan. Tapi itu bukan berarti dia tidak punya dampak sama sekali, tetap ada dampak bawaannya ya. Tambang itu menyumbang ke PAD juga. Jadi ketika tambang kita marak di Kalsel, maka orang bayar pajak kendaraan bermotor juga banyak. Betul. Dan itu andalan kita untuk pajak kendaraan bermotor di Kalsel. Ya. Menambah PAD ya Pak ya. Begitu juga dengan sektor pariwisata tadi Pak ya, dan ekonomi kreatifnya. Berarti tiga prioritas itu tadi ya Pak ya, yang akan didorong untuk 2024 di samping ada SDM ya, kemudian infrastruktur dasar juga. Jadi kami ingin SDM-nya tadi di 2023 bisa lebih tinggi, infrastruktur dasarnya harus dibangun. Gini, ada konektivitas yang menghubungkan antara sumber ya, produsennya, katakanlah pertanian, itu harus terhubung dengan jalan-jalan yang bisa dilalui oleh petani untuk memasarkan. Nah itu, jadi itu ada konektivitas. Kemudian bagaimana struktur ekonomi untuk UMKM, digitalisasi UMKM juga jalan. Jadi UMKM kita sudah tidak susah lagi memasarkan produknya melalui digitalisasi. Ini berharap 2024 sudah harus direalisasikan. Saling berkesinambungan ya Pak ya. Betul. Semuanya, supaya tadi untuk mewujudkan pembangunan kita yang lebih masif lagi. Lebih hijau ya, investasi hijau, green economy development jalan sana. Green economy development. Ya, okay. Wah mantap ini. Nah berarti sektor-sektor tadi yang didorong tadi yaitu ekonomi tadi ya Pak ya. Sektor industri, UMKM, pertanian pariwisata, kemudian peningkatan kualitas SDM tadi sudah barang tentu secara berkelanjutan, unggul dan berdaya saing. Karena ini menciptakan SDM itu tidak bisa temporal, ya, dia harus permanen, harus continue, terus berkelanjutan. Sehingga RKPD 1, RKPD 2 sampai 5 tahun satu periode RPJMD dia harus berkelanjutan ya. Untuk peningkatan daya saing sumber daya manusia, termasuk tadi memperkuat infrastruktur ya, pelayanan dasar kita. Wah oke. Berarti di 2024 nanti nih Pak, karena kita berhubung juga menyambut tahun politik ya Pak ya, di 2024 berarti ada pengaruh kah Pak atau dampak terhadap pembangunan kita sendiri Pak Aryadi? Kalau pengaruh langsung sih sayangnya nggak begitu ya. Karena di konsep atau skenario pembangunan itu sudah diputuskan secara teknokratik di RKPD ya. Kemudian dirumuskan nanti di APBD ya. Kami konsisten bagaimana pekerjaan besar kita, PR-PR gubernur itu harus direalisasikan. Saya rasa tidak begitu berpengaruh nyata kepada kita ya, pemilu ini tetap berjalan dan kita secara konsisten melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan di rancangan RKPD kita 2024. Oke, berarti pemilu 2024 ini tidak berpengaruh secara langsung ya Pak ya. Tapi di situ mungkin ada daya beli masyarakat juga akan berubah ya. Iya sih. Karena banyak kegiatan-kegiatan kampanye
dan bisa juga bagaimana aktivitas masyarakat yang bekerja di sektor publikasi ya itu bisa memberikan dampak positif. Bagaimana orang membuat spanduk jor-joran gitu ya. Iya betul sekali sih kalau itu sudah kelihatan dari sekarang ya Pak ya. Jadi bagaimana orang berbondong-bondong. Jangan gini, jangan sampai nanti ada kerusuhan gitu ya, ada semacam side effect yang menimbulkan dampak konflik horizontal misalnya. Itu kita hindari dan saya yakin aparat di daerah sudah siap betul mencegah adanya konflik horizontal tadi ya. Iya, baik. Berarti apa yang menjadi harapan terbesar nih Pak Aryadi untuk Kalsel maju, Kalsel Babu Salam di 2024 nanti dari Bapak sendiri? Artinya kita harus optimis dan harus pegang komitmen bersama ya harapan kita. Tidak hanya di eksekutif tapi juga di legislatif. Jadi eksekutif yang saya maksud adalah bagaimana SKPD kita ini betul-betul padu serasi tadi ya, tidak ego sektoral, betul-betul memperhatikan skenario yang sudah kita susun di RKPD dan APBD. Sehingga kami berharap belanja pemerintah itu berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Itu harapan kita ya. Sebenarnya itu saja dan mimpi-mimpi untuk 2025 berakhir RPJMD ini betul-betul mimpi yang indah lah. Jadi menyajikan pencapaian pembangunan legasinya. Legasi warisan yang diberikan oleh Pak Gubernur betul-betul nyata dirasakan dan secara faktual memang kayak infrastruktur itu sudah terlihat nyata ya. Jalan bebas hambatan kita nanti 2024 itu akan harus tuntas. Bebas hambatan jadi Banjarbakula, dari sini Banjarbaru ke Batu Licin. Itu pencapaian yang luar biasa menurut kami karena ada efisiensi yang terjadi di sana. Waktu dan jarak tempuh dari dan ke Tanah Bumbu bisa lebih singkat. Betul. Hampir setengahnya Pak ya. Ya jadi harapannya sendiri ya Pak Aryadi ya di 2024 maupun sampai nanti 2025 sampai ke kepemimpinan gubernur berakhir ya Pak ya, ada hasil nyata ya Pak. Banyak nyata menurut kami. Saya buka ini faktual yang ada. Pencapaian dari sisi manajemen kita pemerintahan itu sudah dirasakan dan mendapat banyak penghargaan. Tadi Sakip tadi satu-satunya pemerintah di luar Pulau Jawa yang dapat predikat A loh. Di Jawa itu 4 provinsi di Jawa dapat predikat A. Di luar Pulau Jawa hanya Kalimantan Selatan. Hanya Kalimantan. Di Sumatera nggak ada, di Sulawesi nggak ada. Kalsel yang dapat predikat A. Berarti Kalsel satu-satunya provinsi selain Jawa ya Pak ya yang meraih Sakip A. Kalau di II itu sudah AA ya. Jabar, Jateng, Jatim itu A. Dan Kalsel bisa menyaingi mereka. Di samping pencapaian lainnya ada geospasial itu juga kita predikatnya sudah selevel dengan teman-teman di Pulau Jawa. Jadi simpul jaringan kita ya kita sudah punya guys ya geospatial artificial intelligence studio yang di Bapeda dan itu membantu kita dalam menyusun perencanaan yang lebih akurat ya, lebih efisien karena secara spasial kita sudah tergambar di situ. Wah, berarti hasil dari kolaborasi antara horizontal dan vertikal kita tadi Pak ya sudah membuahkan hasil optimal untuk Kalimantan Selatan bisa terus maju. Kalsel Babu Salam kita sudah bisa menyaingi ya Pak ya katanya menyaingi nasional di kota-kota besar lainnya. Berarti Pak Aryadi boleh dikasih sedikit Pak closing statement-nya Pak untuk Sobat Kominfo yang nonton podcast kita? Saya ingin berpesan bahwa kita tidak cukup puas dengan hasil ini ya. Masih banyak PR yang harus kita selesaikan. Tapi pencapaian hari ini juga luar biasa dan bukti sudah dirasakan ya. Kemiskinan kita tuh nomor 2 paling sedikit di Indonesia, hanya 4,29%. Ya, itu nomor 2 setelah Bali. Kalsel, kemudian Bangka Belitung dan DKI. Itu adalah salah satu indikator yang menjadi andalan di Indonesia pencapaian sebuah pemerintahan. Ya. Dan ke depan saya berharap kita sedang menyusun yang namanya RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045. 20 tahun. 20 tahun ke depan itu memberikan arah kebijakan pembangunan kita sampai 2045 Indonesia Emas. Berharap
semua generasi milenial, generasi Gen Z gitu ya, itu ada di sana. Karena bonus demografi kita sampai 2039 angka usia produktif itu 15 sampai 64 tahun itu 70% dominasinya di Kalsel. Artinya siap-siap generasi muda untuk menyongsong generasi Indonesia emas tadi ya, Indonesia Pak, ya? emas, dan berharap semua harus punya komitmen ya. Tidak cukup hanya pemerintah, apalagi Bapeda saja yang bagus di perencanaan tapi miskin di penerapannya misalnya. Jadi kita berharap semua kita, Kalsel RPJPD kita namanya visi Kalsel Babu Salam, artinya Kalsel yang merupakan pintu keselamatan, ya, pintu keberkahan, pintu kesejahteraan. Itu yang sering diucapkan oleh Pak Gubernur, Pak Mambirin, Kalsel harus menjadi Kalsel Babu Salam. Apalagi kita sebagai pintu gerbang ibu kota negara ya Pak ya, lebih tepatnya. Jadi seiring sejalan dengan apa yang sudah di-declare oleh teman-teman pusat ya di Bappenas, Kalsel menjadi gerbang logistik Kalimantan. Ya, baik. Nah, itu tadi Sobat Kominfo bincang-bincang singkat saya bersama dengan Bapak Arya Dinor, Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan. Semoga kedepannya nanti perencanaan pembangunan kita bisa terus meningkat dan kita selalu bahu-membahu atau bersinergi dan berkolaborasi demi mewujudkan Kalsel Maju, Kalsel Babu Salam sampai dengan menyambut Indonesia Emas 2045 nanti ya Pak Arya Dia. Oke, itu tadi bincang-bincang singkat kita. Kita kembali lagi nanti di podcast Ngonten Aja episode selanjutnya. Bersama saya Sinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.